Chapter 111 sampai 112. Cio muda dan nona muda. Sore itu di halaman belakang kediaman pertama, 3 orang lelaki tengah tenggelam dalam perbincangan serius. Di satu sudut taman yang lain, Karina, Kitty dan Nora tengah bermain-main dengan jagoan mereka. Raut bahagia dan nyaman terpahat di wajah ketiga wanita itu. Aku akan bergabung dengan tim intelijensi federal Amerika. Aku akan mengawasi kalian di sana. Jelas Romy. Di mana kau akan membangun mansion untuk Megan? Sambung Lohan. Di sini di Montserrat dan di LA. Jawab Gerald sekenanya seraya membuang pandangannya kepada wanita yang jauh duduk di sana dengan senyuman bahagianya. Karina, aku tidak tahu dunia seperti apa yang akan kita hadapi, tapi aku akan pastikan kalian akan aman, lirik Gerald dalam hatinya. Nampak lirikan dari jauh menyambut senyumnya. Ya, dia Karina yang hanya bisa tersenyum menyapa Gerald dari kejauhan. Sesekali lambaian tangan bersambut dari Karina. Aku dengar Aditya datang ke Paris, sela Romy. Ya, dia bahkan membeli apartemen di sana. Apa kau mengkhawatirkan sesuatu, Ge? Tanya Romy mulai memicingkan matanya. Entahlah Romy, sebenarnya keberadaan Aditya tidak masalah, tapi ada hal lain yang sangat mengkhawatirkanku. Bisakah kita ke Montserrat besok? Temani aku, pinta Gerald tiba-tiba. Romy menaikkan alisnya lalu menghempaskan napasnya dalam. Ia seakan memahami masalah berat yang mengganjal di pikiran saudaranya itu. Keesokan harinya, Karina dan Megan kembali ke Paris sementara Gerald dan Romy segera bertolak ke Buenos. Setiba di rumah, laporan Laura mulai menyerang telinga Karina. Wanita itu duduk dan mulai menghubungi Ajay. Hai JJ, bagaimana gaunnya? Fix sayang. Baiklah, nanti sore aku ke butik. Kau tunggulah di sana. Karina, aku sudah upload di sosmed dan kau tahu apa reaksi netizen. Wow, dan satu kabar gembira. Apa? Putri Liana memesan gaunmu dan dia meminta schedule untuk bertemu. Pending dulu, aku mau riset ulang gaun itu. Aku harus memastikan keamanan dan kenyamanan bahkan gaun itu. Baiklah. Karina segera menghela napas dalam. Ia pun beringsut ke kamarnya mengecek kondisi Megan. Tak lama ada suara Aditya di ruang tengah yang baru saja tiba. Laura yang sedari tadi sudah memajang di sofa ruang tengah terkejut melihat aura yang terpasang di wajah Aditya. Dokter Aditya, Anda? Aditya melewati Laura mengacukannya. Wanita itu pun tak menyerah. Ia mengekori Aditya sampai ke kamar Karina. Bra, suara pintu kamar Karina yang terbuka kasar oleh Aditya. Karina yang sedang mengancing ke mejanya terkejut dengan sikap Aditya yang di luar kendali. Apa kau tidak pernah belajar sopan santun, Dokter Aditya? Sindir Karina. Untukmu, aku tidak perlu menjaga sikapku, Karina. Ujar lelaki tinggi canggung itu. Aditya semakin mendekat dan menyorot tajam ke arah Karina. Wanita itu masih mengontrol emosinya. Matanya pun mengerjap ke arah Laura yang sudah memasang badan di tengah pintu. Mendapat isyarat dari Karina, Laura pun kembali keluar dan menunggu di tempat semula. Kini Karina kembali fokus pada Aditya yang seperti orang kesurupan. Apa maumu, Aditya? Kau gila? Iya, aku sudah gila. Tergila-gila denganmu, Karina. Dan selama 2 hari ini aku menahan sikapku ke kamu. Tapi maaf, aku tak bisa dan kali ini aku tidak tahan lagi, Karina. Racau Aditya memegangi kedua lengan Karina. Tapi aku sangat mencintai suamiku, Aditya. Dan itu tak berubah apapun. Aku tak peduli. Aku hanya ingin memilikimu bagaimanapun caranya, termasuk dengan cara kasar sekalipun.
Chapter 112. Masih dengan mata menyorot, Aditya mulai mendekat bahkan menarik tubuh Karina dan memaksa Zium yang berubah menjadi XX liar tak terjeda. Tak hanya itu, lelaki janggung itu mendorong paksa tubuh Karina lalu mengukungnya. Karina tak bisa mengelak, untuk bernapas saja ia kesulitan. Berontak sudah tak berguna. Tenaga Aditya melebihi 2 kali lipat kekuatan wanita. Tangan Aditya mulai liar. Tanpa rasa iba dan diselimuti obsesi kuat, menjambak kemeja Karina dengan kasar. Membuat kancing kemeja itu lepas dari jahitannya. Suara sobekan serat kain pun terdengar. Ziuman kasar itu kini menjalar ke leher, pundak dan dada Karina. Ia bahkan menggigit dan meninggalkan kiss mark berlumur darah segar. Kesempatan itu dimanfaatkan Karina untuk berteriak meminta tolong. Aditya, kendalikan dirimu. Sadarlah, jeritnya meninggikan suara. Beruntung telinga tajam Laura menangkap suara jerit Karina. Firasatnya mulai beradu. Ia pun mempercepat langkahnya menaiki anak tangga kembali ke tempatnya semula. Brak! Pintu kamar Karina terbuka kasar. Dan Laura seketika berlari menyelamatkan sahabatnya itu yang sudah ditindih Aditya. Dokter Aditya, teriaknya mencari benda tumpul di sekitar kamar Karina yang sudah tak beraturan. Lah, tolongin gue cepet, jerit Karina di sela perlawanannya. Bu. Sebuah bangku rias milik Karina mendarat di punggung Aditya. Namun lelaki itu tak bergeming. Ia malah semakin liar dan ganas. Tangan Laura terus berusaha mendorongnya. Hingga kini Karina memiliki celah untuk bergerak. Pla. Tamparan kasar dan berulang-ulang dari jemari lemah Karina berhasil membuat Aditya menghentikan kelakuannya. Ia terdiam mengatur ulang napasnya yang terengah-engah. Matanya membelalat, mulut dan cengkeraman tangannya melemas. Pupil itu menyisir keadaan Karina yang sudah berendam air mata dan menyorot tajam kepadanya. Karina, lirinya bangkit dari atas tubuh Karina. Refleks sebuah tendangan dari kaki Karina mendarat di perut Aditya membuat punggungnya menubruk meja rias hitam itu. Keluar kamu, jingan, hardi Karina. Karina, aku nggak sadar, aku minta maaf. Melasnya berdiri dan memohon pada Karina yang sudah terbungkus emosi. Pergi dari kehidupanku Aditya. Aku menyesal sudah mengenalmu dan aku menyesal telah diselamatkan olehmu. Cih, Karina, maafin aku. Aditya berusaha meraih kaki Karina, berlutut di hadapan wanita itu memohon pengampunannya. Namun sayang terlambat, Karina sudah terlanjur membenci. Dokter Aditya, sebelum saya menelpon polisi sebaiknya Anda segera pergi, ujar Laura dengan nada tegasnya. Aditya melangkah menjauh. Sesekali ekor matanya melirik ke arah Karina yang tertunduk. Merasa terpukul dan terhina dengan kelakuan Aditya. Lah, tinggalin gue sendiri, please, titah Karina lirih. Laura mengamati keadaan Karina dan ia sangat paham keadaan Karina mengambil keputusan itu. Namun, perasaan cemas masih merongrongnya. Hingga begitu sampai di lantai bawah, ia merogoh ponselnya dan menghubungi Geral, menceritakan apa yang dialami Karina. Apa? Berani sekali bajingan itu menyentuh istri gue. Sudah gila apa dia? Mendingan lu pulang sekarang, gue cemas keadaan Karina, Oke, gue pulang sekarang. Lu tetap di sana ya lah, pantau kondisinya. Gue takut dia nekat. Suara panik Geral dari seberang. Laura menemui Julia dan meminta wanita itu mengawasi Megan sementara. Karena kondisi Karina yang sudah mengurung diri dalam kamar. Sesekali Laura mengetuk memastikan Karina dalam kamarnya. Namun karena tak ada jawaban, ia pun berinisiatif mengintip dari balik pintu. Dan wanita itu masih menunduk dalam dekapan kedua lututnya.